Media Australia, Morning Sport soroti pemain keturunan Joshua Ejgenraam dan Tijani Noslin yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasi kedua pemain belum dimulai, namun penyerang Liga Belanda dan Serie A itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya dua penyerang Liga Top Eropa itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya demi lolos Piala Dunia 2026. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Joshua Ejgenraam dan Tijani Noslin, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub Excelsior dan Lazio, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Morning Sport. Denny Lanzaat, Louis van Gaal yang utus saya untuk melatih timnas Indonesia. Proyek besar PSSI sangat menarik buat saya. Denny Lanzaat yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, memiliki kisah menarik selama karirnya sebagai pemain. Dia pernah membuat Louis van Gaal memohon agar dirinya tetap bertahan di klub. Hal itu terjadi pada 2010, ketika Denny Lanzaat diambang meninggalkan AS Alkmaar asuhan Louis van Gaal untuk bergabung dengan FC Twente. Sebelum hengkang, pemain Belanda berdarah Maluku ini sempat mendapat nasihat dari pelatih legendaris Louis van Gaal agar tetap bertahan. Van Gaal yang dikenal sangat menghargai Lanzaat, meminta agar sang menolak tawaran Fiorentina dan bertahan di AS Alkmaar. Lanzaat menuruti nasihat pertama Van Gaal yakni menolak Fiorentina, tetapi tetap hengkang yakni ke FC Twente. Saya sangat dihargai oleh Van Gaal. Dia mengatakan, apa yang kamu cari di Fiorentina? Di sini kamu lebih baik, ujar Lanzaat, mengenang masa-masa itu dikutip dari laman Ons Oranje. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar kepercayaan Van Gaal terhadap kemampuan Lanzaat, yang memang memiliki pengalaman dan kepemimpinan luar biasa di lapangan. Kini, pengalaman berharga tersebut diteruskan oleh Lanzaat dalam perannya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di klub-klub besar Eropa dan pengetahuan taktis yang luas, Lanzaat berkomitmen membantu timnas Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi. Terdekat, Lanzaat sebagai asisten pelatih, akan bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Gerald van den Burg untuk membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Skuad Merah Putih akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan 5 hari berselang menjamu Bahrain di Jakarta. Dua pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, beralihnya Denny Lanzaat menjadi seorang pelatih, ia akui sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Indonesia yang tak mungkin dia lewatkan. Karena Indonesia sendiri merupakan negara keturunan Denny Lanzaat dari sang ibu, oleh karenanya saat ia mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian di tim kepelatihan Indonesia, langsung setuju. Saya tidak perlu, banyak, berpikir lama dalam mengambil keputusan menjadi asisten di tim kepelatihan timnas Indonesia, ujarnya Denny Lanzaat. Secara pribadi, Lanzaat mengaku bahwa ketika ia mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, tak banyak berpikir langsung menyetujui. Menjadi keluarga besar di tim nasional Indonesia sebagai asisten pelatih, Lanzaat akui ini sangat istimewa karena bisa berjasa untuk tanah keturunannya. Rasanya sangat istimewa, sebagian karena Patrick Kluivert dan saya punya masa lalu, jelasnya. Momen ini menjadikan pengalaman hidup Lanzaat yang sangat istimewa, terlebih lagi ia disatukan oleh rekan terdahulunya di tim kepelatihan timnas Indonesia. Karena selain berjasa untuk membantu timnas Indonesia, ia sangat senang bisa bersatu kembali dengan Patrick Kluivert yang merupakan sosok teman lama.
Bahkan pengalaman ini membuatnya sangat terkagum-kagum, seperti hal yang tak terduga bisa berjuang bersama skuad Garuda Indonesia untuk bersinar di kompetisi bergengsi. Dan bagi saya ini adalah momen pekerjaan yang sangat istimewa, karena akar keluarga saya ada di Indonesia, tutupnya Denny Lanzaat. Kehadiran Denny Lanzaat di dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia, bisa menjadi wadah kelancaran komunikasi dengan pemain lokal. Dikarenakan, Denny Lanzaat sendiri merupakan sosok asisten pelatih yang memiliki keturunan Indonesia, dan bahkan ia memiliki pemahaman tentang gaya bahasa Indonesia. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia, selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi SPS_Football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Joshua Ejgenraam. Joshua merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Menurut postingan Instagram pemain Abroad ID, Joshua memiliki darah keturunan Indonesia. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Joshua memiliki cerita yang sama seperti Maarten Paes. Joshua ternyata tidak memiliki orang tua yang berdarah Indonesia seperti pemain naturalisasi lainnya. Meski begitu, sosok kakek Joshua merupakan Bleachers, sebutan bagi warga Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Jadi, pemain yang bermain di Liga Belanda ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Joshua merupakan seorang pemain kelahiran 18 Februari 2002, yang artinya sekarang berusia 23 tahun. Ia memiliki market value 4,35 miliar, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta kedua Liga Belanda, klub tersebut adalah Excelsior. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Joshua dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera bahkan bisa jadi pemain inti. Mengingat sang pemain yang masih berada di usia optimalnya, tentunya masih banyak bakat dan skill yang tentunya bisa diasah, apalagi jika berada di bawah naungan Patrick Kluivert dan koleganya. Joshua Ejgenraam dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Joshua Ejgenraam. Jika di masa depan nanti Joshua menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun, saat menjalani laga sengit itu, timnas Indonesia terancam tak bisa dibela 7 pemainnya. Penyebabnya karena 7 pemain ini sudah menerima 1 kartu kuning. Jika kembali terkena kartu kuning saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, pemain-pemain di bawah ini otomatis absen melawan Bahrain. Sebab, sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning mesti menjalani skorsing 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Baru bermain beberapa menit, Muhammad Ferrari langsung melanggar salah satu personel Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. 6. Martin Paes. Seperti Muhammad Ferrari, Martin Paes juga menerima kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi. Namun, beruntung bagi Martin Paes, dalam 5 laga setelahnya kiper FC Dallas ini selalu terhindar dari hukuman kartu. 5. Ivar Jenner. Jika Ivar Jenner absen melawan Bahrain, tentunya pukulan telak bagi timnas Indonesia. Bersama Tom Haye, Ivar Jenner merupakan gelandang andalan skuad Garuda. 4. Nathan Choyaon. Peran Nathan Choyaon di timnas Indonesia tak lagi krusial. Hal itu semenjak pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, rutin menduetkan Ivar Jenner sebagai tandem Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan mesin gol timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti pesepak bola 20 tahun ini berstatus top skor timnas Indonesia di babak ketiga dengan koleksi 2 gol. 2. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak tergantikan dalam 6 laga awal yang dijalani timnas Indonesia di babak ketiga. Fakta ini menunjukkan personel NEC Nijmegen sebagai pemain terbaik timnas Indonesia untuk mengisi sisi kiri pertahanan. 1. Jay Itzes. Di posisi puncak ada kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Bek bertinggi badan 190 cm ini menerima kartu kuning saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Meski wajib bermain lugas saat timnas Indonesia menghadapi Australia, Jay Itzes tetap wajib hati-hati agar bisa ambil bagian melawan Bahrain. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain, terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele, pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, demi lolos Piala Dunia 2026, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim tersebut. Sejauh ini, pemain keturunan yang sudah terkonfirmasi terakhir dinaturalisasi adalah Ula, Tim dan Dion. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah gelandang Royal Antwerp, yaitu Jairo Riedewald. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi, namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erik, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya. Penampilan Jens Raven bersama timnas Indonesia U20 sedang mencuri perhatian. Dengan torehan 4 gol dari 5 pertandingan di level U19, performanya makin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu prospek terbaik Garuda Muda. Keberhasilannya mencetak gol di Piala Asia U20 membuat namanya disebut-sebut layak mendapat kesempatan naik ke timnas senior. Apalagi, Indonesia sedang mencari pengganti Ragnar Oratmangun yang harus absen melawan Australia akibat akumulasi kartu. Menanggapi rumor ini, pelatih timnas U20, Indra Syafri, memberikan komentar yang cukup terbuka. Menurutnya, promosi pemain muda ke tim senior sangat bergantung pada kualitas individu dan keputusan langsung dari Patrick Kluivert. Jika Jens Raven mampu membuktikan bahwa dirinya siap untuk bersaing di level senior, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia tentu semakin besar. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh perkembangan pemain muda yang bisa bersinar di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kluivert dan tim pelatih timnas senior. Di sisi lain, masuknya pemain muda ke tim senior bukanlah sesuatu yang asing dalam sepak bola. Banyak negara besar yang memberikan kesempatan bagi pemain berbakat untuk membela tim utama lebih cepat.
Jika Jens Raven benar-benar dipanggil, ini bisa menjadi langkah besar bagi karirnya dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Melawan Australia tentu bukan laga mudah, dan kehadiran pemain muda dengan semangat serta performa impresif bisa menjadi senjata rahasia Garuda untuk menciptakan kejutan.